Halo, nama saya Hifa Nada Syahila dari kelas 11 IPS. Ceramah tentang sopan santun, tugas bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari kegelapan jahiliyah menuju zaman yang lebih terang. Yang saya hormati kepada ibu bapak guru, yang saya hormati dan banggakan kepada teman-teman seperjuangan, yang saya cintai dan sayangi kepada kedua orang tua saya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang atau sebagian orang yang tidak tahu sopan santun terhadap orang tua dan tidak mempunyai etikat terhadap orang lain. Contohnya, melawan guru, berbicara dengan ucapan kasar, dan menganggap bahwa orang tua kita adalah teman sendiri, sehingga tidak sopan ketika berbicara atau berperilaku. Langsung saja, karena itu saya di sini akan menyampaikan pidato atau ceramah yang berjudul sopan santun. Apa itu sopan santun? Sopan santun itu merupakan perilaku yang baik atau positif dalam diri seseorang yang menghormati orang lain. Sopan santun itu penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana dengan menunjukkan sopan santunlah seorang dapat dihargai dan disenangi keberadaannya. Seperti ada dalil yang menjelaskan tentang sopan santun terhadap orang tua di Quran surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi wahfid lahuma janaha zulli minar rahmati o rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di waktu aku masih kecil. Surat ini menjelaskan tentang anak yang seharusnya memiliki perilaku kasih sayang dan menyayangi kedua orang tua. Tidak boleh berkata kasar, apalagi orang tua dibentak. Contoh-contoh perilaku sopan santun di sekolah dan lingkungan rumah. Contoh sopan santun di sekolah. 1. Menghormati kepada guru. Jadi menghormati guru itu seperti mentaati perintah guru, tidak memotong pembicaraan guru. Yang kedua, tidak mencela atau mengejek teman. Jadi kita tidak boleh menghina atau mengejek teman dengan sebutan atau nama yang tidak pantas. Terus ketiga, berbicara dengan ramah kepada sesama teman dan guru. Jadi ketika berbicara kepada teman atau guru harus memakai bahasa yang sopan atau baik. 4. Menghargai guru ketika guru sedang menerangkan. Jadi ketika guru sedang menjelaskan materi, kita itu harus mendengarkan, tidak boleh mengobrol sama teman. Yang kelima, meminta izin kepada guru jika ingin keluar kelas. Jadi ketika di kelas ada guru dan kita ada keperluan mendadak, kita harus meminta izin dulu kepada guru. Jangan langsung keluar tanpa izin. Contoh sikap sopan santun di lingkungan rumah. 1. Mematuhi orang tua. Jadi ketika berbuat salah pada orang tua, kita harus meminta maaf. Mentaati peraturan keluarga, selalu bersikap sopan santun. 2. Jangan berkata nada tinggi terhadap orang tua. Tidak boleh berkata nada tinggi seperti membentak atau menggunakan kata ah. Ketiga, berbakti kepada orang tua dan
nurut atas perintahnya. Jadi kita itu kalau misalnya disuruh sama orang tua itu harus nurut, jangan menolak. Yang keempat, menyapa jika bertemu dengan tetangga. Jadi kalau kita ketemu sama tetangga, kita harus menyapa atau mengucapkan salam. Perilaku sopan santun akan memberikan manfaat yang baik dalam diri kita sendiri. Jika kalian berperilaku sopan santun dalam kehidupan, maka kalian akan lebih dihargai dan disenangi orang lain. Kepada siapa saja kita wajib sopan santun? Kita wajib sopan santun kepada semua orang, terutama kepada kedua orang tua kita, kakek, nenek, saudara, teman-teman, dan orang yang tidak dikenal. Kita itu wajib sopan santun. Dampak positifnya sikap sopan santun, yang pertama, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dirahmati dan dihargai juga oleh orang lain. Yang ketiga, mendapat banyak teman. Yang keempat, dipandang oleh masyarakat. Dampak negatifnya, jika kita tidak memiliki sopan santun, satu, maka Allah akan membenci kita. Dua, dijauhi oleh banyak teman. Jadi teman-teman kita, jika kita tidak mempunyai sifat sopan santun, teman-teman kita juga akan menjauh. Yang ketiga, dihargai oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak akan menghargai kita jika kita tidak punya sopan santun. Kita wajib memiliki sikap sopan santun, baik itu yang lebih muda dari kita atau lebih tua dari kita. Kita harus sopan santun terhadap mereka. Jika kita tidak mempunyai sikap sopan santun, maka Allah akan membenci kita dan orang sekitar kita akan menjauhi kita. Hikmahnya, melatih diri untuk berperilaku baik kepada semua orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Ditutup saja dengan Makasih ya hamdalah. guys atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.